Salam dan bahagia, saya Agus Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak, guru otomotif SMKN 2 Demak. Demonstrasi kontekstual modul 1.1, strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Semboyan Ki Hajar Dewantara, di antaranya ing ngarsa Sung Tulodo memberi tauladan di depan, ing madya mangun karso di tengah membangun semangat, tutwuri handayani membangun dorongan dari belakang. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional 1889 sampai 1959. Saya memaknai bahwa dimanapun posisi kita, tetaplah harus memberikan daya pergerakan ke arah yang baik dan benar. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti lingkungan alam tempat anak berada, sedang kodrat zaman adalah perubahan kemajuan zaman dari waktu ke waktu. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik ibarat petani. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan yang berpihak pada murid, maka Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik seperti petani. Pendidik diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak sebagai biji dan sekolah sebagai lahan. Tentunya petani akan selalu bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati menanam, menyiram, memupuk, merawat sampai tanaman berbagai jenis dapat berkembang bahkan berbuah untuk memberikan manfaat. Artinya bahwa pendidik harus bisa melayani segala kebutuhan metode belajar yang berbeda-beda, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai bakat dan minatnya, karena setiap anak itu unik dan tidak sama. Metafora analogi pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru ibarat teknisi mobil atau kita sering sebut dengan montir, murid ibarat komponen mobil, dan sekolah ibarat bengkel perawatan mobil. Mobil terdiri dari komponen-komponen yang jelas berbeda-beda, di antaranya mesin, rangka, setir, roda, rem, kopling, dan banyak yang lain. Dan tentunya karakteristik kerjanya berbeda-beda, begitu pula dengan cara perawatannya yang berbeda-beda. Montir harus bisa memahami semua cara kerja komponen mobil supaya dalam melakukan perawatan mobil dapat sesuai dengan prosedur yang benar. Sebagai contoh, perawatan mesin tidaklah sama dengan perawatan rem. Begitu sebaliknya, dan masing-masing komponen membutuhkan penanganan perawatan yang khusus, tidak sama satu dengan yang lain. Kodrat alam tentang komponen mobil adalah bahwa komponen mobil itu memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda, harus mampu menyatu dalam fungsi yang sama supaya mobil dapat hidup, bergerak, melaju, mengantar orang ataupun barang. Demikianlah murid dengan kondisi yang berbeda-beda harus mampu mengoptimalkan dirinya, menaikkan derajatnya, menyatu dengan lingkungan belajarnya dan teman-temannya, terus tumbuh berfungsi, bermanfaat untuk dirinya dan lingkungannya. Sang montir harus terus memastikan bahwa setiap komponen mobil bekerja dengan benar, sampai mobil harus dapat berjalan dan digunakan untuk sebuah nilai kemanfaatan yang baik. Tantangan dan solusi kodrat zaman. Kodrat zaman jelas akan selalu pasti berubah seiring dengan tuntutan keadaan lingkungan dan zaman itu sendiri. Mobil yang tadinya memakai mesin dengan bahan bakar sekarang marak beralih dengan mesin penggerak motor listrik. Artinya, perubahan kemajuan zaman adalah sebuah keniscayaan. Karakteristik murid dari era ke era tentulah berbeda. Zaman kolonial tentu juga berbeda dengan era milenial. Maka
Seorang montir mobil harus tetap bisa beradaptasi, menyesuaikan ilmunya dengan memperbarui pengetahuan tentang perubahan yang terjadi pada mobil yang semakin beralih dengan mesin penggerak listrik. Ini artinya bahwa seorang guru harus mampu mengimbangi kodrat zaman muridnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.